Mas, uang ini hasil kamu menang main judi kan, Mas? Aku nggak mau, Mas. Berapa kali aku udah bilang sama kamu kalau aku nggak mau dikasih nafkah uang haram. Aduh, terserah kamu deh. Udah kalau nggak mau, aku nikmati sendiri aja uang. Mas, Apaan? aku hamil. Serius? Kamu hamil? Ya ampun, akhirnya setelah 6 tahun. Iya. Tapi aku nggak sudi ya, Mas. Kalau kamu ngasih nafkah pakai uang haram. Apalagi kalau kamu ngasih nafkah anak kita dengan uang haram hasil judi. Kamu tuh bener-bener ya ngancurin mood aku, tau nggak? Orang lagi senang-senangnya. Dah, mau keluar aja. Sabar ya nak ya. Orang yang lagi hamil itu nggak boleh sampai stres ya. Sabar. Bisa gitu sih kok ah. Mata batin Roy ah. Kamu dong kok bilangin. Susah banget sih. Ini anak-anak papa kok pada berantem tumben? Tahu. Tadi katanya pergi main berdua, pulang-pulang kok berantem. Tadi Roy ikut campur urusan orang lagi mah. Pakai so nasihatin orang segala lagi. Ujung-ujungnya dia hampir ditonjok tuh sama Om Rudi. Tuh kan. Roy, papa sama mama tahu kamu itu anak istimewa. Kamu punya kelebihan di mata batin kamu. Tapi kamu harus lihat situasi dong. Kamu harus tahu kapan kamu bisa menggunakan itu. Papa bener. Mama tuh paling gak suka kalau kamu ikut campur urusan rumah tangga orang lain, Roy. Roy. Mau kemana kamu? Papa sama mama minta maaf ya udah marahin kamu. Tapi ini kan juga demi kebaikan kita bersama. Ya, tapi Tante Dian bahaya. Saya nggak bisa melarang Roy untuk terlibat dalam urusan rumah tangga orang. Padahal saya tahu itu bisa bikin Roy dalam bahaya. Tapi gimana lagi ya, Roy itu kalau mau menolong orang tidak bisa dicegah. Siapa ya? Perasaan aku kayak ngelihat ada nenek-nenek lewat tadi ke sini. Astagfirullahaladzim. Suaranya kayak dari kamar ya. Kok pintu lemari bisa kebuka sendiri? Bajunya sampai pada berantakan gini. Paling juga cuma angin kali ya. Kok buka lagi sih? Roy, udahlah, yuk kita pulang. Iya. Nggak bisa Pak, Ma. Tante Dian dalam bahaya. Kalau sampai Tante Dian kenapa-napa, Roy pasti ngerasa bersalah banget, Pak. Ma. Tante Dian! Tante! Tante Dian! Adek, ada perlu apa ya? Nek, Tante Diannya ada kan? Ada. Tapi ada urusan apa ya sama Dian? Maaf Bu, izinin dulu kami ketemu dengan Dian, baru nanti akan dijelaskan. Boleh ya? Oh iya, ayo mari silakan masuk. Ya, makasih, Nek. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dian! 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 Ya Allah, Dian! Dian! Kenapa kamu nak? Pokoknya lo semua hari ini gua traktir. Mau
minum apa pesan aja pokoknya. Nih, bagi-bagi dulu nih buat kamu nih. Ini buat kamu ya. Oh. Kayak kabur kayak gini. Kenapa sih? Tahu tuh. Loh, setan. Setan. Setan dari mana sih? Aku takut banget, Bu. Aku takut dia balik lagi, Bu. Udah, kamu yang tenang aja ya. Udah kok di sini aman, nggak ada apa-apa. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan Dian? Iya, kalau boleh tahu yang bikin Dian jadi kayak gini kenapa sih? Tadi saya lihat ada hantu perempuan. Saya yakin dia bukan manusia. Saya takut banget ngeliatnya karena rasanya dia kayak pengen menyentuh saya. Ini teror awal gara-gara perjanjiannya Om Rudi. Roy, memangnya apa yang sudah dilakukan sama Om Rudi? Coba tolong kamu ceritain sama Tante Roy. Pak, Roy bukannya mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Tapi Roy boleh kan ceritain ke Tante Dian? Tante harus banyak berdoa agar malapetaka gak datang, Tante. Tante, sekarang Tante udah jarang beribadah ya? Tante kayaknya udah beda sama yang dulu. Memang dulu Tante Dian tuh taat banget sama agama. Tante rajin baca Al-Quran. Tapi semenjak Tante bersama Om Rudi, keimanan Tante menurun. Tante masih sempet kok buat memperbaiki diri. Tante dulu berjilbab. Terus Tante lepas jilbab Tante karena Tante ingin tampil lebih cantik untuk Om Rudi. Supaya Om Rudi lebih mencintai dan menyayangi Tante dan keluarga Tante lebih harmonis, Roy. Tapi bukannya harmonis, rumah tangga Tante malah kacau balau. Keluarga yang harmonis itu berasal dari iman, Tante. Tante harus memberikan diri kepada Tuhan, pasrah pada Tuhan, dan juga taat beribadah, Tante. Maka Tuhan akan mengalihkan suami Tante seperti yang dulu. Iya, Roy. Kamu bener. Kamu bener, Roy. Insya Allah Tante akan kembali ke agama. Tante akan taat lagi dan mendekatkan diri Tante sama Allah. Dan Tante juga nggak akan menerima sepeser pun uang haram yang Mas Rudi hasil judinya dia. Apalagi sekarang Tante sedang hamil. Jadi Dian itu hamil. Selamat ya. Iya, makasih ya Mbak, Mas. Saya dan papanya Roy gak pernah membiarkan Roy terlalu bebas. Kami selalu mengarahkan dia. Tapi emang dasar sifat Roy itu yang tidak bisa dikekang. Kalau sudah kasihan sama orang, suka bikin kami kewalahan. Roy selalu bilang sangat menderita kalau tidak bisa menolong orang. Usia kehamilanku sekarang udah masuk 7 bulan. Berarti sekitar 2 bulan lagi ibu bisa ketemu kamu, Nak. Bisa ngegendong kamu, bisa ngebelai-belai kamu. Seneng banget ibu, Nak. Udah gak sabar. Kamu jangan nakal ya di dalam sini, ya. Astagfirullahaladzim. Kok lampunya tiba-tiba mati? Mana ibu lagi pergi lagi. Aku harus nyari lilin nih.
tenang, Roy, tenang. Tante dia. Harus ke sana. Roy, kok kamu jaga kakek? Mama kejar Roy. Iya, Roy. Halo, Mas Rudi, Mas, cepetan pulang Mas, cepetan pulang ke rumah sekarang, aku takut Mas. Tadi aku lihat ada hantu nenek-nenek di dapur Mas, beneran mukanya deket banget tadi, ya ampun Mas. Gak lah, pokoknya sekarang cepat pulang, aku takut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Mas Rudi nggak pulang-pulang juga sih? Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Roy, kayaknya tante dia melahirkan deh. Iya, Ma. Kita bawa ke rumah sakit aja yuk. Iya.